Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di hari pernikahan yang seharusnya menjadi milik kakakmu, justru kau yang dipaksa mengenakan gaun pengantinnya yang terasa asing. Kakak kandungmu kabur beberapa jam sebelum akad, meninggalkan aib dan kehancuran. Dan kau, Adelia, didorong maju sebagai tumbal, mengorbankan seluruh mimpimu demi sebuah janji yang bahkan bukan milikmu. Kau harus menikahi pria yang tidak kau kenal, pria yang dipandang rendah oleh seluruh keluarga, seorang satpam. Sanggupkah kau menjalani neraka pernikahan ini? Atau adakah rahasia yang tersembunyi di balik seragam sederhananya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di atas kota Malang pagi itu seharusnya secerah harapan. Mentari baru saja merangkak naik, menebarkan sinarnya yang keemasan pada pucuk-pucuk pohon palem yang berjajar rapi di sepanjang Jalan Ijen. Di salah satu rumah besar bergaya kolonial modern di kawasan itu, kesibukan sudah mencapai puncaknya, namun auranya terasa ganjil, berat, dan jauh dari kata bahagia. Ini adalah hari pernikahan Rania Larasati, putri sulung keluarga Basuki. Adelia, adiknya, duduk di tepi sofa bludru di ruang tengah. Jari-jarinya menelusuri sampul buku tebal tentang teori pemasaran yang baru saja ia beli di kawasan Jalan Wilis, namun pikirannya melayang jauh. Dari tempatnya duduk, ia bisa mendengar derap langkah panik di lantai atas, suara-suara yang berbisik tegang, dan helaan napas berat ayahnya yang terdengar bahkan dari seberang ruangan. Bau melati dan mawar dari dekorasi pelaminan yang megah, terasa menyengat dan memuakkan, bukan wangi seperti seharusnya. Semua ini terasa salah. Sangat salah. Pernikahan ini, sejak awal, adalah sebuah bom waktu. Adelia tahu itu. Kakaknya, Rania, adalah seorang putri. Ia hidup dengan standar kemewahan tertentu, bergaul dengan kalangan sosialita Malang, dan bercita-cita menikah dengan pengusaha sukses atau paling tidak, seorang dokter spesialis. Namun takdir berkata lain. Rania dijodohkan dengan Bima, putra dari sahabat almarhum ayahnya. Dan Bima, profesinya adalah seorang satpam di sebuah kompleks perumahan elit di Araya. Setiap kali profesi itu disebut, Rania akan bergidik jijik. Satpam, Dek. Bayangkan, nanti teman-temanku bilang apa? Aku harus posting foto prewedding di mana? Di pos jaga? Keluhnya pada Adelia semalam, dengan air mata yang membasahi riasan mahalnya setelah melakukan prosesi siraman. Adelia hanya bisa diam. Ia kasihan pada kakaknya. Namun di sisi lain, ia juga lelah dengan semua drama ini. Bagi Adelia, yang baru saja menerima kabar gembira tentang beasiswa S2-nya di Universitas Indonesia, pernikahan ini terasa seperti sebuah sinetron yang diputar di dalam rumahnya sendiri. Ia ingin fokus pada masa depannya, pada mimpinya, bukan terseret dalam pusaran nasib kakaknya. Perjodohan ini bukan tanpa alasan. Ada sebuah janji, sebuah hutang budi yang tak ternilai harganya. Bertahun-tahun lalu, saat krisis moneter menghantam, perusahaan garmen milik ayah berada di ambang kehancuran. Di saat semua orang menjauh, almarhum Pak Hartono, ayah Bima, datang seperti malaikat penolong. Beliau, seorang pensiunan perwira yang hidup sederhana, memberikan seluruh dana pensiunnya untuk menyelamatkan usaha ayah, tanpa meminta jaminan apapun. Ini bukan utang, Pak Basuki, kata Pak Hartono saat itu, yang ceritanya sering diulang-ulang oleh ayah. Ini adalah pengikat persahabatan kita. Kelak, jika Allah mengizinkan, kita akan menjadi keluarga. Janji itulah yang kini ditagih. Bukan dengan paksaan, tapi dengan permohonan tulus dari keluarga Bima setelah Pak Hartono wafat. Ayah Adelia, yang memegang teguh kehormatan dan janji, tak bisa menolak. Dan Rania, sebagai putri sulung, adalah persembahan dari janji itu. Adelia. Suara lembut ibunya membuyarkan lamunannya. Wanita paruh baya itu berdiri di depannya,
dengan senyum yang dipaksakan hingga terlihat seperti sebuah ringisan. Kantung matanya menghitam, kontras dengan kebaya biru langit yang ia kenakan. "Tolong, bangunkan Mbak Emu. Periasnya sudah datang dari tadi." Ibu panggil-panggil dari luar. Tidak ada jawaban. Jantung Adelia tiba-tiba berdebar kencang. Perasaan tidak enak yang sejak tadi menggelayut di hatinya, kini terasa semakin pekat. Ia mengangguk pelan, meletakkan bukunya, dan berjalan menaiki tangga marmer yang dingin. Setiap anak tangga terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju sebuah kenyataan pahit. Suasana di lantai 2 terasa lebih senyap. Pintu kamar Rania yang dicat putih gading tertutup rapat. Adelia mengetuk pelan. Mbak Rania, bangun. Periasnya sudah menunggu." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras. "Mbak, ibu menyuruhku membangunkanmu." Tetap hening. Hanya suara detak jam antik di dinding lorong yang terdengar, menghitung detik-detik yang terasa mencekam. Dengan tangan gemetar, Adelia memutar kenop pintu. Tidak dikunci. Ia mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu rapi. Terlalu rapi untuk kamar seorang calon pengantin di hari pernikahannya. Ranjang berseprai sutra itu licin sempurna, seolah tidak pernah ditiduri. Gaun pengantin yang tergantung di lemari kaca tampak anggun, namun kesepian. Dan di atas meja rias, di samping kotak perhiasan yang terbuka, tergeletak secari kertas putih, sebuah surat. Adelia berjalan mendekat. Kakinya terasa seperti jeli. Ia mengenali tulisan tangan kakaknya yang sedikit miring. Dengan napas tertahan, ia mengambil surat itu dan mulai membaca. Kalimat pertama dalam surat itu membuat seluruh dunianya seakan runtuh. Lututnya lemas, dan ia harus berpegangan pada meja rias agar tidak jatuh. Di luar, suara musik gamelan dari kaset yang diputar untuk menyambut tamu mulai terdengar lirih. Ironis. Sebuah melodi kebahagiaan untuk sebuah tragedi yang baru saja dimulai. Langit di atas ijen mendadak terasa begitu kelabu. Isi surat itu singkat, ringkas. Namun setiap katanya adalah sebilah pisau yang menggores hati Adelia. "Ibu, ayah, Adelia, maafkan Rania. Rania tidak bisa menjalani pernikahan ini. Rania tidak sanggup mengorbankan sisa hidup Rania demi janji yang bukan Rania buat. Aku pergi bersama Mas Arga. Kami akan memulai hidup baru. Tolong jangan cari aku. Aku menyayangi kalian." Napas Adelia tercekat di tenggorokan. Surat itu terlepas dari genggamannya yang gemetar, melayang ringan sebelum mendarat di atas karpet tebal. Kemarahan yang membara tiba-tiba menyelimuti rasa paniknya. Marah pada Rania yang begitu egois, yang melarikan diri dari tanggung jawab dan melemparkannya begitu saja pada keluarga. Marah pada keadaan, pada janji konyol di masa lalu yang kini menghancurkan masa kini mereka. Dengan langkah sempoyongan, Adelia keluar dari kamar. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ia menuruni tangga, mengabaikan sapaan beberapa kerabat yang sudah datang. Di ruang keluarga, ia melihat ayahnya, Pak Basuki, sedang tertawa kecil berbincang dengan seorang kolega bisnisnya. Tawa itu terdengar begitu sumbang. Di dekatnya, ibunya sedang memberikan arahan pada panitia catering dengan senyum yang dipaksakan. Adelia tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya berjalan lurus ke arah ayahnya, memungut kembali surat terkutuk itu dari lantai, dan menyodorkannya. Ayahnya berhenti tertawa. Ia menatap wajah Adelia yang aneh, lalu beralih pada kertas di tangannya. Alisnya berkerut saat ia mulai membaca. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Tawa di wajah ayahnya luntur, digantikan oleh kekagetan, lalu kemarahan, dan akhirnya, keputusasaan total. Wajah gagah yang selalu Adelia kagumi itu, kini tampak rapuh dan menua dalam sekejap. "Ada apa, Yah?" tanya ibunya, merasakan perubahan atmosfer yang drastis. Pak Basuki tidak menjawab. Tangannya yang memegang surat itu gemetar hebat. Ia menyerahkannya pada istrinya. Dan tangisan pun pecah. Bukan tangisan histeris, melainkan isakan tertahan yang jauh lebih menyakitkan. Bahu wanita itu bergetar hebat. Ia terduduk di sofa,
menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Fasada keluarga terhormat yang mereka bangun puluhan tahun, runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik. Anak itu, dia benar-benar melakukannya. Desis Pak Basuki, suaranya serak menahan amarah dan malu. Mau ditaruh di mana muka ayah ini? Keluarga Bima akan segera tiba. Apa yang harus kita katakan pada mereka? Janjiku pada almarhum Hartono. Kalimatnya menggantung. Kehormatan, janji, hutang budi. 3 hal yang bagi ayahnya lebih berharga dari apapun. Di tengah reruntuhan itu, di tengah kepanikan dan isak tangis ibunya, tatapan kedua orang tuanya bertemu, lalu bersama-sama tertuju pada satu titik. Pada Adelia. Adelia mundur selangkah. Ia tahu tatapan itu. Itu adalah tatapan orang yang tenggelam, yang akan meraih apapun untuk bisa bernapas. Jen, jangan katakan itu. Jerit hatinya. Adelia. Panggil ayahnya. Suaranya bergetar hebat. Ia berjalan mendekat, memegang kedua bahu putrinya. Tatapannya penuh permohonan yang menghancurkan. Nak, hanya kamu harapan ayah satu-satunya. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kehormatan keluarga ini. Waktu seakan berhenti. Permintaan itu menggema di kepala Adelia. Gila. Ini gila. Ini adalah solusi dari zaman Siti Nurbaya, bukan solusi di era modern. Mimpinya untuk kuliah di Jakarta, presentasi bisnis yang sudah ia siapkan, kehidupannya yang sudah tertata rapi, semuanya berkelebat di depan matanya. Kenapa harus aku? Kenapa aku yang harus menanggung akibat dari keegoisan Rania? Kenapa aku yang harus mengorbankan masa depanku untuk janji yang dibuat sebelum aku lahir? Ia ingin berteriak. Ia ingin lari seperti yang Rania lakukan. Tapi kemudian ia melihat wajah ayahnya dari dekat. Kerutan di dahinya terlihat begitu dalam. Mata yang biasanya tajam dan berwibawa itu kini memerah dan berkaca-kaca, memohon belas kasihan. Lalu ia menoleh pada ibunya, yang masih terisak pilu di sofa, membisikkan namanya berulang kali. Mereka adalah orang tuanya. 2 orang yang telah memberikan segalanya untuknya. Melihat mereka hancur seperti ini, ada sesuatu di dalam diri Adelia yang ikut retak. Rasa bakti dan kasih sayang yang murni, berperang hebat dengan ego dan impian pribadinya. Ruangan itu senyap mencekam, kontras dengan alunan musik Jawa yang terus mengalun dari luar. Sebuah ironi yang menyakitkan. Setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, Adelia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan bersama seluruh mimpi dan harapannya. Ia menatap ayahnya, lalu ibunya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, sebuah bisikan kosong tanpa jiwa, ia memberikan jawabannya. Baik, ya, Ibu. Jeda sejenak. Adelia akan menggantikan Mbak Rania. Seketika itu juga, beban di bahu ayahnya seakan terangkat. Pria itu memeluknya erat, begitu erat hingga Adelia sulit bernapas. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Ayah tidak akan pernah melupakan pengorbananmu ini. Ibunya menghambur ke arahnya, memeluknya sambil menangis. Kali ini tangisan kelegaan, bercampur dengan rasa bersalah yang mendalam. Maafkan ibu, sayang. Maafkan kami. Adelia tidak membalas pelukan mereka. Ia hanya berdiri mematung, dingin. Jiwanya terasa kosong. Di sudut hatinya, Adelia yang ceria dan penuh mimpi, telah mati. Ratmi. Panggil ayahnya pada asisten rumah tangga mereka. Panggil kembali juru riasnya ke kamar Adelia. Cepat. Perintah itu dieksekusi dengan sigap. Adelia digiring kembali ke lantai atas. Bukan ke kamarnya, tapi ke kamar Rania. Kamar yang sama tempat ia menemukan surat itu. Ia didudukkan di depan meja rias yang besar. Dari cermin, ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Pucat, kosong, dengan mata yang tak lagi memancarkan cahaya. Sang juru rias masuk dengan wajah bingung, namun ia tak berani bertanya. Ia hanya mulai membuka peralatan riasnya. Kuas yang dingin itu menyentuh pipi Adelia, memulai proses transformasi. Proses mengubah Adelia Larasati menjadi seorang pengantin pengganti.
Menjadi istri dari seorang pria yang hampir tidak ia kenal. Menjadi tumbal dari harga sebuah kehormatan. Proses transformasi itu terasa seperti sebuah ritual penguburan. Adelia duduk mematung di depan cermin, membiarkan tangan-tangan terampil sang juru rias menari di wajahnya. Lapisan demi lapisan riasan terasa seperti topeng yang menutupi dirinya yang asli, menciptakan sosok baru yang tidak ia kenali. Sosok seorang pengantin. Saat kebaya pengantin berwarna putih gading itu dikenakan di tubuhnya, Adelia merasakan sengatan realita yang lain. Kebaya ini dijahit khusus untuk Rania, yang posturnya sedikit lebih tinggi dan berisi. Di tubuh Adelia, kebaya itu terasa sedikit longgar di bagian bahu dan pinggang, sebuah pengingat fisik yang konstan bahwa ia hanyalah pengganti, memakai pakaian yang bukan haknya. Sudah selesai, Neng Adelia. Cantik sekali, persis bidadari, bisik sang juru rias, mencoba menghibur. Adelia hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Cantik, mungkin, tapi matanya kosong, dan senyum yang coba ia pasang tidak pernah sampai ke matanya. Ia melihat seorang wanita cantik yang putus asa. Dari luar, terdengar alunan musik rebana dari grup hadrah yang disewa. Suara itu menandakan satu hal, rombongan mempelai pria telah tiba. Jantung Adelia berpacu kencang, memukul-mukul rusuknya dengan brutal. Panik dingin merayapi sekujur tubuhnya. Ia akan bertemu dengan pria itu, Bima, pria yang seharusnya menikahi kakaknya. Apa yang ada di pikirannya sekarang? Apakah dia tahu? Tentu saja dia sudah tahu. Tidak mungkin tidak. Apakah dia marah? Merasa terhina? Pintu kamar terbuka. Ayah dan ibunya masuk. Wajah mereka tampak sedikit lebih tenang. Namun gurat kelelahan dan rasa bersalah masih terpahat jelas. Sudah waktunya. Nak, kata ayahnya lembut. Adelia bangkit. Kain jariknya yang mewah terasa membelit kakinya, membuatnya sulit melangkah. Diapit oleh kedua orang tuanya, ia berjalan keluar dari kamar, menuju pelaminan darurat yang didirikan di aula utama rumah. Setiap langkah terasa seperti menyeret sebongkah batu besar. Aula itu penuh dengan tamu, dan saat mereka melihatnya, gelombang bisikan langsung menyebar seperti api. Loh! Itu kan Adelia. Kok Adelia yang jadi pengantinnya? Rania kemana? Jangan-jangan, ditukar. Bisikan-bisikan itu menusuk telinganya, membuat wajahnya terasa panas karena malu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, memfokuskan pandangannya pada ujung sepatunya yang tertutup kain, berusaha untuk tidak melihat tatapan penuh tanya dari ratusan pasang mata. Akhirnya, mereka tiba di depan meja akad. Di sana, duduk memunggunginya, adalah Bima. Saat Adelia didudukkan di sampingnya, ia memberanikan diri untuk melirik. Pria itu tegap, mengenakan beskap putih bersih yang serasi dengan kebayanya. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya, yang baru Adelia lihat dengan jelas sekarang, ternyata bersih dan memiliki rahang yang kokoh. Tidak ada yang salah dengan penampilannya. Ia tampak tenang. Terlalu tenang. Saat pria itu menoleh, mata mereka bertemu untuk sepersekian detik. Adelia menahan napas, bersiap menerima tatapan marah, jijik, atau penghinaan. Tapi ia tidak menemukan itu semua. Yang ia temukan di mata Bima adalah sesuatu yang tidak ia mengerti. Sebuah keteduhan, kedataran, dan sekelumit rasa maklum. Tatapan itu tidak menghakimi. Dan itu justru membuat Adelia semakin bingung. Sang penghulu dari kantor urusan agama Kecamatan Klojen mulai berbicara, memberikan nasihat pernikahan yang terdengar seperti dengungan lebah di telinga Adelia. Pikirannya kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berjalan sangat lambat. Sudah siap, Pak Basuki? Tanya penghulu itu pada ayahnya. Ayah Adelia berdeham. Suaranya terdengar bergetar saat ia menjabat tangan Bima. Ananda Bima Wicaksono bin Hartono, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya. Ayah berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, matanya memerah. Adelia Larasati, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia seberat 50 gram, dibayar tunai. Seluruh ruangan hening, menunggu jawaban dari sang mempelai pria.
Bima balas menjabat tangan calon mertuanya dengan mantap. Dengan satu tarikan napas, ia mengucapkan kalimat kabulnya. Suaranya tegas, jelas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Saya terima nikah dan kawinnya Adelia Larasati binti Basuki. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Kata itu diucapkan serempak oleh para saksi. Terdengar seperti palu hakim yang mengetuk takdir Adelia. Selesai sudah. Ia kini adalah istri dari Bima Wicaksono. Gelombang pusing menerpanya, membuat pandangannya sedikit kabur. Prosesi selanjutnya berjalan seperti otomatis. Menandatangani buku nikah, menyematkan cincin di jari manisnya. Tangan Bima terasa dingin namun stabil saat menyentuh jemarinya. Tiba saatnya ia harus mencium tangan suaminya. Dengan enggan, Adelia meraih tangan Bima dan menunduk. Sebuah gerakan mekanis tanpa perasaan. Setelahnya, Bima seharusnya mencium keningnya. Adelia merasakan pria itu ragu sejenak. Namun ritual itu harus dilakukan. Ia merasakan sebuah kecupan singkat dan formal di keningnya yang tertutup riasan. Tidak ada kehangatan, hanya sebuah kewajiban yang ditunaikan. Penderitaan belum berakhir. Mereka harus duduk di pelaminan, menyalami tamu satu persatu. Senyum palsu terus terpahat di wajah Adelia hingga rahangnya terasa kaku. Setiap ucapan, "Selamat, ya," terasa seperti sebuah ejekan. Ia duduk bersisian dengan Bima, namun jarak di antara mereka terasa seperti sebuah jurang yang dalam. Tak ada sepatah kata pun terucap di antara mereka. Keheningan canggung yang menyelimuti mereka berdua terasa lebih bising daripada musik dan obrolan para tamu. Acara resepsi akhirnya mereda. Para tamu mulai berpamitan. Adelia merasa energinya terkuras habis, bukan karena lelah fisik, tapi lelah batin. Ia melirik Bima dari sudut matanya. Pria itu masih duduk tegak, menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sama datarnya sejak pagi. Siapakah pria ini sebenarnya? Monster macam apa yang bisa begitu tenang setelah pengantinnya ditukar di hari pernikahan? Pernikahan telah usai. Tapi Adelia tahu, siksaan yang sesungguhnya, kehidupan pernikahannya dengan pria asing yang senyap ini, baru saja akan dimulai. Pesta telah usai, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada keramaiannya. Malam semakin larut saat Adelia, dengan bantuan ibunya, memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah koper kecil. Ibunya tidak banyak bicara, hanya air matanya yang sesekali menetes di atas blus sutra yang ia lipat. Rasanya seperti sebuah persiapan pengasingan, bukan awal dari sebuah kehidupan baru. Ayahnya masuk ke kamar, menepuk bahu Adelia dengan canggung. "Jadilah istri yang baik, nak," katanya. Suaranya terdengar parau. "Berbakti pada suamimu. Jaga nama baiknya, seperti kamu menjaga nama baik keluarga kita." Nasihat itu terasa seperti belati. Berbakti pada pria yang tidak ia cintai, untuk menjaga kehormatan yang direnggut oleh kesalahan orang lain. Adelia hanya mengangguk kosong. Perpisahan di depan pintu utama terasa surreal. Ia memeluk kedua orang tuanya. Sebuah pelukan yang terasa dingin dan penuh dengan hal-hal yang tak terucapkan. Lalu, ia berbalik dan berjalan mengikuti Bima, pria yang kini adalah suaminya, menuju sebuah mobil yang terparkir di luar gerbang. Mobil itu bukan Mercedes atau Alphard seperti yang biasa terparkir di garasi rumahnya. Itu adalah sebuah Toyota Avanza berwarna perak, model beberapa tahun yang lalu, namun terlihat sangat rawat dan bersih. Bima membukakan pintu untuknya. Sebuah gestur sopan yang terasa aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar berdua. Kesunyian di dalam mobil terasa pekat. Hampir bisa disentuh. Adelia membuang pandangannya keluar jendela. Mobil melaju pelan, meninggalkan gemerlap jalan ijen dengan rumah-rumah besarnya yang angkuh. Mereka melewati simpang balapan, lalu berbelok, meninggalkan pusat kota yang familiar. Pemandangan berganti dari butik-butik mewah dan kafe-kafe terang, menjadi ruko-ruko yang lebih sederhana, lalu jalanan yang semakin sempit. Mereka melewati kawasan Sawo Jajar. Lampu-lampu jalan menerangi ganggang perumahan yang padat. Adelia melihat rumah-rumah yang berdempetan, warung-warung kelontong yang masih buka, dan sekelompok bapak-bapak yang sedang bermain catur di pos ronda.
Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari dunianya. Dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobilnya saat dalam perjalanan. Kini, ia sedang menuju ke jantungnya. Kamu pasti lelah. Suara Bima yang tenang dan dalam memecah keheningan, membuat Adelia sedikit terlonjak kaget. Ia menoleh. Pria itu masih fokus menyetir, tidak menatapnya. Iya, jawab Adelia singkat. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Rumah saya tidak besar, dan tidak seperti rumah orang tuamu. Lanjut Bima lagi, nadanya tetap datar. Saya harap kamu tidak terlalu kaget. Sebuah peringatan. Adelia hanya bisa menggigit bibirnya, kembali memandang keluar jendela. Mobil itu akhirnya berbelok ke sebuah jalan yang lebih kecil, lalu berhenti di depan sebuah rumah tipe 36. Rumah itu diapit oleh rumah-rumah lain yang serupa. Tidak ada gerbang megah, hanya pagar besi rendah setinggi pinggang. Di carport kecil, di samping mobil mereka, terparkir sebuah motor bebek tua. Dindingnya dicat krem bersih, dan ada beberapa pot tanaman lidah mertua yang tertata rapi di dekat pintu. Bersih, sederhana, dan sangat biasa. Bima turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Adelia seolah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Ia membuka kunci pintu utama dan menekan saklar lampu. Silakan masuk. Adelia melangkah masuk dengan ragu. Aroma cat baru dan pembersih lantai yang segar menyambutnya. Ruang tamunya kecil, hanya diisi sebuah sofa 2 dudukan, sebuah meja kecil, dan sebuah rak televisi sederhana. Dari tempatnya berdiri, ia bisa langsung melihat dapur mungil di sudut ruangan. Semua perabotnya fungsional, tanpa hiasan atau kemewahan sedikit pun. Sebuah gelombang keputusasaan yang dingin menyergap Adelia. Inikah istananya sekarang? Inikah sangkar emas yang ditukar dengan seluruh masa depannya? Ini ruang tamu, kata Bima, meletakkan kunci di atas meja. Di sana dapur, dan di sebelah sini kamar mandi. Dan ini kamar kita. Kata kita yang diucapkannya terdengar sangat aneh di telinga Adelia. Bima membuka sebuah pintu. Kamar itu bahkan lebih kecil dari kamar mandi di rumah orang tuanya. Hanya ada sebuah ranjang ukuran queen yang memakan sebagian besar ruangan, sebuah lemari pakaian 2 pintu, dan sebuah meja belajar kecil di sudut. Semuanya tertata rapi, dengan sprei biru tua yang bersih dan tampak baru. Kamu bisa pakai kamar mandi lebih dulu. Bersihkan dirimu, biar lebih nyaman, kata Bima lagi, masih dengan nada yang sama tenangnya. Saya siapkan minuman hangat. Pria itu kemudian berbalik dan berjalan ke dapur, memberikan Adelia ruang dan privasi. Ditinggal sendirian di dalam kamar sempit itu, Adelia merasa dinding-dinding itu seakan menghimpitnya. Ia ingin menangis, menjerit, menghancurkan sesuatu. Tapi tenaganya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia terduduk di tepi ranjang yang terasa asing. Ini nerakanya. Setelah beberapa saat, ia memaksa dirinya untuk bangkit dan masuk ke kamar mandi. Ia membersihkan riasan tebal di wajahnya. Lapisan topeng yang kini terasa lengket dan kotor. Saat ia keluar, mengenakan piyama katun yang terasa lebih familiar di tubuhnya, ia melihat sebuah cangkir berisi teh hangat sudah tersedia di atas meja kecil di samping tempat tidur. Adelia mencari sosok Bima. Pria itu tidak ada di dalam kamar. Dengan penasaran, ia melangkah pelan ke arah pintu, mengintip ke ruang tamu. Dan apa yang dilihatnya membuatnya tertegun. Di atas sofa kecil yang jelas tidak cukup panjang untuk tubuhnya, Bima sedang berbaring. Ia hanya memakai kaos oblong dan sarung. Kakinya sedikit tertekuk karena keterbatasan tempat. Ia telah menggelar sebuah tikar tipis di lantai, dan menggunakan tas kerjanya sebagai bantal darurat. Ia memberikan seluruh kamar dan ranjangnya untuk Adelia. Adelia berdiri membeku di ambang pintu. Pria ini, pria yang ia anggap monster dingin tak berperasaan, baru saja melakukan sebuah tindakan paling sopan dan penuh pertimbangan yang pernah ia terima. Ini bukan tindakan seorang suami pada istrinya. Ini adalah tindakan seseorang yang menghormati privasi orang asing. Kebencian dan kemarahan yang sejak pagi berkecamuk di dalam dirinya, tiba-tiba goyah. Digantikan oleh sebuah perasaan baru yang membingungkan.
Sebuah pertanyaan yang berputar-putar tanpa henti di kepalanya yang lelah. Siapa sebenarnya? Bima Wicaksono? Adelia terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara-suara asing yang menyusup ke dalam tidurnya. Suara kokok ayam jantan yang sahut-menyahut dari pekarangan tetangga, deru motor yang dihidupkan dengan sedikit paksaan, dan yang paling jelas, gema azan subuh dari sebuah mushola yang terdengar sangat dekat. Ia membuka matanya perlahan. Langit-langit putih yang rendah menyambutnya. Bukan langit-langit tinggi dengan ukiran gipsum di kamarnya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat di mana ia berada. Ranjang di sebelahnya kosong dan dingin. Ia beranjak dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai keramik yang terasa dingin. Dengan gerakan mengendap-endap seperti pencuri, ia mengintip ke ruang tamu. Sofa itu kosong. Selimut tipis yang semalam digunakan Bima sudah terlipat rapi di atasnya. Pria itu sudah bangun. Atau mungkin, ia sudah pergi? Sebersih terasa lega yang aneh menyergap Adelia. Namun cepat-cepat ditepisnya. Rasa penasaran mendorongnya untuk berjalan ke arah jendela depan yang tertutup gorden tipis. Ia menyibakkan sedikit kainnya dan mengintip keluar. Fajar baru saja menyingsing, mewarnai langit timur dengan sapuan warna jingga dan ungu. Dan di bawah cahaya pagi yang lembut itu, ia melihat Bima. Pria itu tidak mengenakan seragamnya. Ia hanya memakai kaos oblong abu-abu yang sudah sedikit luntur dan celana training hitam. Dengan punggung tegap, ia sedang berjongkok, membersihkan motor bebek tua yang semalam terparkir di carport. Tangannya bergerak dengan fokus dan telaten, menyabuni setiap bagian, membilasnya dengan air dari selang, lalu mengelapnya hingga kering dengan kain kanebo. Ada sebuah ketenangan dalam gerakannya, sebuah keasyikan yang menunjukkan bahwa ia menikmati ritual sederhananya itu. Ia tampak damai. Tiba-tiba, seorang bapak-bapak berperut buncit yang mengenakan sarung dan peci, berjalan melewati depan rumah. Waduh, pagi sekali, Mas Bima. Sapanya dengan logat Jawa yang kental. Pengantin baru kok sudah kerja bakti. Harusnya masih di dalam kamar. Loh. Bima menoleh dan tersenyum. Sebuah senyum yang tulus dan hangat, yang belum pernah Adelia lihat sebelumnya. Senyum itu mengubah wajahnya yang biasanya datar menjadi begitu ramah. Nggih, Pak RT. Mumpung ada waktu sebelum berangkat. Jawabnya sopan sambil sedikit membungkukkan badan. Ya sudah, saya ke mushola dulu. Nanti jangan lupa lapor. Loh, statusnya sudah berubah sekarang. Canda Pak RT itu lagi sambil tertawa, lalu berlalu. Adelia cepat-cepat menarik tirai. Hatinya berdebar. Jadi, pria ini dihormati di lingkungannya. Ia bukan sosok terasing atau rendahan seperti yang selalu digambarkan Rania. Prasangkanya kembali retak. Merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa, Adelia berjalan ke dapur. Perutnya mulai terasa lapar. Dapur itu kecil dan efisien. Di atas pintu kulkas, sebuah catatan kecil tertempel dengan magnet. Tulisan tangan Bima rapi dan tegak lurus. Nasi dan sayur sop sisa semalam ada di lemari makan. Kalau mau, hangatkan saja di microwave. Aku ke depan sebentar cari sarapan. Lagi-lagi, sebuah sikap penuh pertimbangan. Pria itu seolah bisa membaca pikirannya, mengantisipasi kebingungan dan kebutuhannya tanpa perlu ditanya. Tak lama kemudian, Adelia mendengar suara pintu depan dibuka. Bima masuk, menenteng sebuah kantong kresek putih. Sudah bangun? Sapanya tenang, melihat Adelia yang berdiri canggung di dapur. Aku beli nasi pecel dari warung Bujum di depan gang. Kamu suka pecel, kan? Katanya sambalnya paling enak sesawo jajar. Adelia hanya bisa mengangguk. Nasi pecel, makanan rakyat yang sederhana, namun sudah lama tidak ia sentuh. Mereka pun sarapan bersama di meja makan kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Keheningan masih menyelimuti mereka. Tapi kali ini terasa berbeda. Bukan keheningan yang dingin dan bermusuhan, melainkan keheningan yang penuh observasi. Adelia memperhatikan cara Bima makan, tenang dan tidak tergesa-gesa. Nanti siang, Bima membuka percakapan. Kalau kamu sudah tidak lelah, saya antar ke rumah orang tuamu. Ambil barang-barangmu yang lain yang kamu perlukan. Ia tidak bertanya,
melainkan menawarkan, memberikan pilihan dan kontrol pada Adelia. Iya, terima kasih, jawab Adelia pelan. Selesai sarapan, Bima pamit untuk bersiap kerja. Adelia mencuci piring di dapur, dan saat ia kembali ke ruang tamu, ia melihat Bima sudah keluar dari kamar. Dan pemandangan itu membuat Adelia tertegun. Bima kini mengenakan seragam satpamnya yang berwarna biru tua. Kemejanya disetrika licin dan dimasukkan dengan rapi ke dalam celananya. Sepatunya hitam mengkilat. Di bahunya tersemat logo perusahaan keamanan tempatnya bekerja. Seragam itu seolah mengubahnya kembali. Sosok pria ramah dan telaten yang tadi pagi ia lihat, kini tertutup oleh citra seorang petugas keamanan. Semua stigma sosial yang melekat pada seragam itu, semua cibiran Rania, semua rasa malunya, kembali menyerbu pikiran Adelia. Ini suaminya. Seorang satpam. Realita itu menghantamnya lagi dengan keras. Bima berjalan ke arah pintu, berhenti sejenak, lalu berbalik menatap Adelia. Ada jeda yang canggung. Sebuah momen di mana pasangan suami istri normal mungkin akan melakukan ritual perpisahan. Tapi mereka bukan pasangan normal. Aku berangkat kerja, katanya akhirnya. Kunci rumah ada di atas meja televisi. Ada kunci cadangan juga di lacinya. Jangan sungkan. Lakukan saja apa yang membuatmu nyaman di sini. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Nada suaranya lembut, namun tetap formal. Setelah mengucapkan itu, ia mengangguk sekilas, lalu berbalik, membuka pintu, dan pergi. Adelia ditinggal sendirian di dalam rumah yang sunyi. Ia bisa mendengar suara motor Bima dinyalakan, lalu perlahan menjauh hingga hilang ditelan riuhnya jalanan pagi. Ia menatap ke sekeliling rumah sederhana itu. Gambaran Bima dalam balutan seragam biru tuanya terpatri kuat di benaknya. Tapi gambaran itu kini tumpang tindih dengan citra lain. Citra pria yang melipat selimutnya sendiri, yang mencuci motornya dengan telaten, yang tersenyum ramah pada ketua RT, dan yang tidur di sofa sempit demi memberinya kenyamanan. Ia menikah dengan seorang satpam. Tapi siapa sebenarnya pria di balik seragam itu? Kebingungan di hati Adelia semakin pekat, mengalahkan rasa marah dan putus asanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa penasaran. Setelah Bima pergi, keheningan di dalam rumah kecil itu terasa memekakan telinga. Adelia merasa terkurung. Ia berjalan mondar-mandir dari ruang tamu ke dapur, lalu kembali lagi. Dinding-dinding krem yang bersih itu terasa semakin mendekat, mengimpitnya. Ia mengambil ponselnya, hendak menelepon sahabatnya di Jakarta untuk menumpahkan semua keluh kesahnya. Tapi jarinya berhenti di atas layar. Apa yang akan ia katakan? Bahwa ia kini tinggal di sebuah rumah petak di Sawo Jajar? Bahwa suaminya seorang satpam yang ternyata baik? Ia tidak sanggup. Ia membatalkan panggilan itu, merasa semakin terisolasi dari dunia yang pernah ia kenal. Kegelisahan itu harus disalurkan. Untuk membunuh waktu dan mengalihkan pikiran, Adelia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia mulai bersih-bersih. Bukan karena rumah itu kotor. Sebaliknya, rumah itu sangat rapi untuk ukuran rumah seorang pria lajang. Tapi ia butuh kesibukan. Ia mengelap meja, menata ulang beberapa majalah lama di rak televisi, hingga akhirnya perhatiannya tertuju pada satu area yang belum ia sentuh. Satu-satunya ruang yang terasa paling personal milik Bima, meja belajar kecil di sudut kamar tidur. Meja itu sederhana, terbuat dari kayu multiplex berwarna coklat tua. Di atasnya ada sebuah laptop bekas, sebuah lampu belajar, dan setumpuk buku tebal yang tersusun rapi. Didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa lagi ia bendung, Adelia melangkah mendekat. Ia membaca judul-judul di punggung buku itu satu persatu. Pengantar ilmu hukum, hukum pidana, teori hukum kontemporer, hukum perdata. Jantung Adelia berdetak lebih cepat. Ini bukan buku bacaan biasa. Ini adalah buku-buku kuliah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil buku yang paling atas. Sampulnya tebal, isinya penuh dengan tulisan-tulisan padat. Ia membukanya secara acak. Di beberapa paragraf, ada garis-garis stabilo kuning yang rapi. Di pinggir halamannya,
Ada catatan-catatan kecil yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama tegak dan rapinya dengan catatan di kulkas. Catatan itu berisi analisis singkat dan pertanyaan-pertanyaan kritis. Siapapun pemilik buku ini, ia mempelajarinya dengan sangat serius. Napas Adelia terasa sesak. Ia merasa bersalah karena menginvasi privasi Bima, tapi ia tidak bisa berhenti. Ia membuka laci meja itu dengan perlahan. Di dalamnya, ada sebuah map binder berwarna biru. Dengan hati-hati, Adelia membukanya. Isinya adalah kumpulan makalah, tugas-tugas kuliah yang sudah dinilai, dan beberapa lembar kwitansi pembayaran semester. Nilai-nilai di tugas itu nyaris sempurna. Dan di lembar paling depan, terselip sebuah kartu yang dilaminating. Kartu tanda mahasiswa. Di sana, tertera dengan jelas foto Bima, dengan wajah yang lebih muda dan ekspresi yang sangat serius. Di bawahnya tertulis, Bima Wicaksono, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dunia Adelia seakan dijungkir balikan untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Seluruh udara di dalam paru-parunya seolah tersedot keluar. Jadi ini jawabannya. Pria itu bukan hanya seorang satpam. Dia adalah seorang mahasiswa hukum. Seorang calon sarjana hukum. Dia bekerja membanting tulang sebagai petugas keamanan. Mungkin menahan kantuk dan lelah. Demi membayar biaya kuliahnya sendiri. Demi mengejar cita-cita yang jauh lebih tinggi. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Ketenangannya, martabatnya yang terjaga, caranya berbicara yang teratur, rasa hormat para tetangga, semua itu masuk akal sekarang. Itu bukanlah kepasrahan orang bodoh, melainkan kekuatan dari seseorang yang memiliki tujuan jangka panjang. Seseorang yang tahu bahwa seragam yang ia kenakan hari ini hanyalah sebuah jembatan sementara menuju masa depan yang sedang ia bangun dengan susah payah. Rasa kasihan Adelia menguap seketika. Rasa pandang rendahnya hancur lebur tak bersisa. Yang muncul adalah perasaan baru yang begitu kuat hingga membuatnya sesak napas. Sebuah gelombang kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Ia merasa sangat kecil dan dangkal. Ia dan kakaknya telah menghakimi seorang pejuang hanya dari seragam yang ia pakai untuk bertahan hidup. Tepat saat ia sedang mematung di depan meja itu, mencerna semua kenyataan baru ini, ponselnya berdering nyaring, memecah keheningan. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, Adelia menjawabnya. Halo. Jack. Adelia. Ini aku, Mbak. Suara di seberang terdengar serak dan penuh isak tangis. Itu suara Rania. Dek, maafkan aku. Kehidupan di sini tidak seperti yang aku bayangkan. Mas Arga, dia. Sudahlah. Adelia diam, mendengarkan keluh kesah kakaknya yang egois. Kamu bagaimana, Dek? Lanjut Rania. Nadanya kini penuh rasa kasihan yang dibuat-buat. Kamu pasti menderita sekali, kan? Tinggal sama dia? Maafkan aku sudah membuat hidupmu hancur. Aku benar-benar menyesal. Adelia menarik napas panjang. Ia menatap sekeliling rumah sederhana itu. Rumah yang dibeli dan dirawat dengan jerih payah pria yang baru saja ia sadari kehebatannya. Ia memegang kartu tanda mahasiswa di tangannya. Sebuah bukti perjuangan yang sunyi. Sebuah kekuatan baru yang asing. Tiba-tiba menjalari seluruh tubuhnya. Aku baik-baik saja, Mbak. Jawab Adelia. Suaranya terdengar sangat tenang dan mantap, membuat dirinya sendiri terkejut. Keheningan sesaat di seberang telepon. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah mengucapkan kalimat itu, Adelia merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menjadi korban. Ia baru saja membela hidupnya yang baru. Bukan karena ia sudah jatuh cinta, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Sesuatu yang layak untuk dihormati. Sesuatu yang kakaknya, dalam kebutaannya akan materi, tidak akan pernah bisa melihatnya. Malam itu, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyiratkan kelegaan saat melihat Adelia menunggunya di ruang tamu, bukan bersembunyi di dalam kamar. Di atas meja makan kecil mereka, terhidang makan malam sederhana yang masih hangat. Nasi, tumis kangkung, dan beberapa potong tempe goreng.
Ini pertama kalinya Adelia memasak untuknya. Sebuah gestur kecil, namun bermakna lautan. Mereka makan dalam keheningan, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak lagi canggung atau dingin. Keheningan ini terasa hangat, penuh dengan hal-hal yang ingin diungkapkan namun belum menemukan kata yang tepat. Selesai makan, saat Bima hendak bangkit untuk mencuci piring, Adelia menahannya. "Mas, biar aku saja," katanya pelan. Setelah piring-piring bersih, mereka duduk kembali berhadapan di meja makan itu, dipisahkan oleh 2 cangkir teh hangat. Adelia tahu, inilah saatnya. "Mas Bima," ia memulai, suaranya sedikit bergetar. "Tadi siang, aku lancang. Aku melihat isi mejamu, buku-bukumu, dan kartu mahasiswamu. Aku minta maaf." Bima menatapnya lekat. Tidak ada kemarahan di matanya. Ia hanya menghela napas panjang, seolah sebuah beban yang ia pikul sendirian akhirnya bisa ia letakkan. "Tidak apa-apa, Adelia. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Hanya saja, saya belum tahu bagaimana cara yang tepat untuk menjelaskannya padamu." Pengakuan Bima yang tenang itu justru membuat bendungan di mata Adelia jebol. Air mata yang ia tahan sejak kemarin akhirnya mengalir deras. "Aku yang seharusnya minta maaf," isaknya. Aku sudah salah menilaimu. Aku dan Mbak Rania. Kami begitu dangkal. Kami hanya melihat seragammu, tapi kami buta pada perjuanganmu. Maafkan aku, Mas. Maafkan kesombonganku." Ini adalah momen paling jujur dalam hidup Adelia. Ia menelanjangi seluruh keburukan prasangkanya di hadapan pria itu. Bima menggeser kursinya, duduk lebih dekat, dan untuk pertama kalinya, tangannya terulur, dengan ragu menyentuh bahu Adelia. "Ayah saya selalu ingin anak-anaknya menjadi orang terpelajar, Adelia," kata Bima lembut. Suaranya kini terdengar lebih personal. "Bukan untuk menjadi kaya, tapi agar bisa berguna bagi orang lain. Saat beliau meninggal, saya berjanji pada diri sendiri untuk mewujudkan mimpinya. Bekerja sebagai satpam adalah pilihan paling logis. Gajinya cukup untuk hidup sederhana dan membayar kuliah, dan jadwal kerjanya memungkinkan saya untuk ikut kelas malam. Saya tidak pernah malu dengan seragam ini, karena saya tahu, ini hanya bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir." Ia berhenti sejenak, menatap Adelia dengan tulus. "Sejujurnya, saat tahu pengantinnya ditukar, saya kecewa. Tapi saat saya melihatmu di meja akad, saya melihat ketakutan dan keterpaksaan di matamu, bukan kebencian. Saat itu saya berpikir, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Mungkin ini adalah takdir yang sesungguhnya." Percakapan itu meruntuhkan dinding terakhir di antara mereka. Rasa hormat dan kagum Adelia kini melebur menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat. Sesuatu yang terasa seperti rumah. Ia menatap pria di hadapannya, bukan lagi sebagai satpam, bukan sebagai mahasiswa hukum, tapi sebagai Bima, suaminya. Seorang pejuang berhati mulia. Dengan sisa keberaniannya, Adelia meraih tangan Bima yang ada di bahunya, menggenggamnya erat. Aku bangga menjadi istrimu, Mas Bima." Bima tersenyum, senyum tulus yang kini terasa begitu menenangkan. Ia balas menggenggam tangan Adelia. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di sudut kota Malang, 2 hati yang dipertemukan oleh takdir yang bengkok, akhirnya menemukan jalan lurus mereka. 2 tahun berlalu begitu cepat. Di rumah tipe 36 yang sama, kini suasananya terasa jauh lebih hidup. Rak buku di ruang tamu tidak hanya berisi kitab-kitab hukum yang tebal, tapi juga buku-buku tentang pemasaran digital dan sastra. Bima, kini di tahun terakhir kuliahnya, sedang sibuk magang di sebuah lembaga bantuan hukum di Malang. Seragam biru tuanya sudah lama tersimpan di lemari, digantikan oleh kemeja batik sederhana yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Sementara Adelia, ia berhasil menyelesaikan studi S2-nya dari Universitas Brawijaya dan kini bekerja sebagai manajer di sebuah agensi kreatif yang sedang naik daun. Ia menolak tawaran kerja di Jakarta. Rumahnya kini ada di Malang. Sore itu, mereka sedang memasak makan malam bersama di dapur mungil mereka.
Aroma tumis cumi pedas berbaur dengan tawa mereka. Kamu ingat tidak, Mas? Dulu pertama kali aku masak untukmu, tumis kangkungnya keasinan, kata Adelia sambil tertawa, menyikut pinggang Bima. Bima tersenyum, menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengiris bawang. Ia menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta. Ingat, tapi sejujurnya, itu adalah masakan paling enak yang pernah aku makan. Bohong, cibir Adelia. Sungguh, kata Bima tulus. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti sebuah rumah. Malam harinya, mereka duduk di teras kecil depan rumah, menikmati teh jahe hangat sambil menatap langit malam yang cerah. Tangan mereka bertaut erat. Janji hutang budi itu telah lunas. Bukan lunas karena pengorbanan, tapi lunas karena telah melahirkan sebuah kebahagiaan sejati yang tak pernah terbayangkan. Takdir Adelia bukanlah menggantikan kakaknya. Takdirnya adalah menemukan belahan jiwanya. Di balik seragam sederhana seorang pria yang ternyata memiliki hati dan impian yang luar biasa. Nah, itulah akhir dari kisah Adelia dan Bima. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa nilai seorang manusia tidak pernah bisa diukur dari seragam yang ia kenakan atau profesi yang ia jalani. Kehormatan sejati terletak pada kerja keras, ketulusan hati, dan perjuangan untuk menjadi lebih baik. Cinta yang paling murni pun seringkali tumbuh dari tempat yang paling tidak kita duga, bersemi dari benih rasa hormat dan pengertian. Bagaimana menurut kalian, para pendengar? Apakah kalian pernah menemukan keindahan di tempat yang tak terduga? Atau mungkin punya pengalaman tentang bagaimana prasangka bisa dikalahkan oleh kenyataan? Tulis pendapat dan cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan cerita ini. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.